Selamat siang. Saudara, pemerintah menargetkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP disahkan sebelum 17 Agustus 2022 tahun ini. Namun terdapat sejumlah pasal yang dinilai kontroversial. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo pun meminta agar RKUHP dibahas kembali bersama masyarakat, terutama terkait 14 pasal yang banyak dipermasalahkan oleh publik. Lantas apa yang menjadi latar belakang dan seberapa penting RKUHP untuk segera disahkan serta bagaimanakah perkembangan sosialisasi dari RKUHP ini? Kita akan bahas lebih dalam selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Zona Inspirasi. Ya, dan untuk membahasnya saya sudah kedatangan narasumber selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada. Sudah bersama saya Profesor Markus Priyogunarto. Halo Prof, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mbak Diana. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bersama kami siang hari ini. Ya. Ini bahasan yang memang menarik sekali untuk dibahas ya, karena memang RKUHP ini sudah cukup lama begitu ya untuk dirancang. Kita akan kulik lebih jauh lagi, tapi boleh tidak kita mundur sedikit ke belakang Prof. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi KUHP ini untuk segera diperbarui? Ya, kenapa KUHP itu harus segera diperbarui? Karena KUHP itu usianya sudah cukup lama, itu dibuat pada tahun 1881 di Belanda, kemudian dibawa ke Indonesia 1915, nah kemudian ditetapkan sebagai KUHP di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Nah, KUHP itu sendiri yang dari Belanda itu konkordansi dari Kode Penal Prancis. Ya, tahun 1791. Jadi usianya kalau kita hitung dari Kode Penal udah 3 abad lebih. Kalau dari Belanda sudah 2 abad lebih gitu. Nah, kemudian diberlakukan di Indonesia sejak 1915 itu udah berapa tahun. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu dikatakan bahwa Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië berlaku sebagai Wetboek van Strafrecht, berlaku sebagai KUHP. Nah, artinya yang diberlakukan itu bahasa Belanda. Ya, bahasa Belanda. Karena Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië. Nah, terjemahan aslinya sampai sekarang nggak ada. Ya. Kalau ada KUHP yang bahasa Indonesia itu terjemahan yang nggak resmi. Ya. Kalau kita sandingkan beberapa KUHP, terjemahan dari Mulyatno, terjemahan dari Susilo, terjemahan dari Lamintang, atau terjemahan dari BPHN itu kalau kita sandingkan penggunaan istilah-istilah itu tidak sama persis. Tapi sebenarnya masih relevan untuk saat ini? Ataukah memang menjadi multitafsir atau ada problematika lain? Beberapa perbuatan ya yang sifatnya malainse ya itu masih relevan. Ya. Tetapi soal stelsel pemidanaan atau sistem pemidanaan kita ketinggalan zaman. Gitu ya. Ya, soal ajaran sifat melawan hukum juga ya itu mengalami perkembangan. Soal pertanggungjawaban itu juga mengalami perkembangan, ya kan? Jadi misalnya pertanggungjawaban untuk korporasi misalnya nggak diatur dalam KUHP. Ya. Banyak hal sebetulnya yang memang itu harus segera kita susun dan kita berlakukan untuk memperbarui KUHP yang ada sekarang. Sebegitu urgensinya kah? Ya menurut saya sangat urgent, ya sangat urgent. Karena kalau tidak segera kita perbaiki, misalnya kita nggak mengenal restoratif justice, misalnya ya. Nah, selama ini masyarakat ya menyambut baik diberlakukan restoratif justice. Ya, dalam KUHP yang lama itu enggak dikenal gitu ya. Nah, oleh karena itu ya menurut pendapat saya itu penting untuk segera
disahkan. Nah, lagi pula sebetulnya hukum itu adalah resultante dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kan begitu kan? Nah, kalau kita lihat masyarakat yang melatar belakangi Wetboek van Strafrecht itu kan berbeda dengan masyarakat Indonesia. Seperti apa? Ya, kalau di sana kan liberalis, individualis. Sementara masyarakat Indonesia itu adalah monodualis. Monodualis. Ya, yang memberikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kita membuat keseimbangan. Pancasila kan juga nilai-nilai keseimbangan. Yang kalau memang KUHP ini masih bisa dibilang kurang mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini, itu kenapa tidak segera disahkan? Atau mulai kapan sebenarnya ini sudah mulai digagas untuk dilakukan revisi, Prof? Ada banyak masalah. Jadi kalau menggagas untuk segera mengganti itu sejak proklamasi sudah digagas harus diganti. Ya, jadi kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya misalnya, atau aturan peralihan kan gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu sendiri juga ada batasan sepanjang tidak bertentangan dengan keadaan Indonesia yang merdeka dan berdaulat, misalnya seperti itu. Sudah ada pembatasannya, tapi kan kita tidak bisa menggunakan KUHP yang pembatasannya ada kesementaraan semacam itu kan, gitu kan. Ini kalau tidak salah bahkan RKUHP ini sudah mulai disiapkan sejak 58 tahun lalu ya, Prof ya? Ya, jadi itu dimulai sejak adanya Simposium Hukum Pidana di Semarang tahun 63. Ya. Kemudian digagas kita harus membuat KUHP sendiri itu draft pertama itu tahun 64. Draft itu disebut dengan konsep BAS karena ketuanya Profesor Basarudin. Berproses terus. Mulai dari Profesor Mulyatno, Profesor Sudarto, ada Profesor Sahitapi, ada Profesor Muladi, ada Profesor Boy Marjono, gitu kan. Nah, kemudian ada Profesor Nyoman Serikat Putrajaya dari Semarang. Mereka semua sudah meninggalkan kita. Draftnya belum selesai, belum disahkan oleh DPR. Sementara para penggagas, para pemikir-pemikir itu sudah banyak yang meninggalkan kita. Kalau dari sudut pandang Profesor, apa yang membuatnya begitu lama, Prof? Ya, kenapa menjadi lama ya? Pertama kali KUHP itu kan kita harapkan menjadi konstitusinya hukum pidana ke depan. Maka kemudian kita juga di dalam melakukan rekodifikasi itu, kita memperhatikan KUHP yang sekarang, ya KUHP yang sekarang ini berlaku itu yang dianggap masih relevan kita ambil. Tetapi juga kita beberapa kali kan meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang memuat hukum pidana, itu juga harus diperhatikan. Kemudian perkembangan hukum pidana di luar KUHP sejak kita merdeka sampai sekarang ini kan sudah banyak sekali. Nah, ini harus dikodifikasi supaya nanti pelaksanaannya itu ada keserempakan asas. Ya, ada keserempakan asas. Jangan kemudian undang-undang sana mengatur demikian, undang-undang sana mengatur yang lain lagi, KUHP sistemnya begini, satu dengan yang lain berbeda-beda. Itu kan tidak ada keserempakan asas. Nah, kita harapkan dengan adanya KUHP nanti ke depan itu KUHP menjadi konstitusinya hukum pidana. Artinya ini berlaku serempak. Rekodifikasi tidak membuat ulang dari awal ya, Prof ya? Oh tidak, ya tetapi ada beberapa pasal yang memang sudah diatur itu kemudian diakomodasi. Lantas bagaimana dengan the living law-nya kemudian? Ini menjadi masalah juga ya, kalau kita bicara the living law. Jadi itu menjadi isu krusial ya, isu krusial yang tadi disebutkan. Ada beberapa pandangan dari masyarakat itu tadi. Jadi sebetulnya sebelum ada KUHP, delik adat itu diakui. Ya, delik adat itu sudah diakui. Profesor Muladi pernah mengumpulkan ada 14 guru besar hukum pidana seluruh Indonesia dikumpulkan oleh Profesor Muladi. Itu nggak ada satupun loh yang menolak keberadaan delik adat, nggak ada satupun yang menolak. Yang menjadi diskusi adalah bagaimana caranya kemudian mengakomodasi delik adat itu di dalam KUHP.
Ya, ada memang yang mengatakan bahwa ya sebaiknya tidak diatur di dalam KUHP karena dia tidak mempunyai base standalone delik, tidak mempunyai unsur-unsur delik, gitu ya. Nah, yang ada hanya elemennya saja. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau begitu dibuat saja, dihidupkan kembali peradilan adat. Padahal peradilan adat itu sudah dihapuskan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa karena delik adat atau the living law itu berlaku hanya di suatu daerah tertentu, tentukan saja di dalam peraturan daerah. Kemudian ada yang punya ide, kalau begitu beberapa daerah yang masih mengakui adanya delik adat itu nanti dibuat kompilasi nasional delik adat. Nah, kemudian di dalam konsep KUHP itu idenya adalah nanti masing-masing daerah, di mana daerah itu diakui delik adat itu masih ada, karena tidak semua daerah mempunyai delik adat. Yang masih ada, itu perbuatan yang diakui sebagai delik adat itu dituangkan di dalam perda. Nah, kemudian nanti dari perda itu dibuat kompilasi nasional. Ada batasannya, tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat yang beradab. Ya, gitu. artinya di sini masih menjunjung tinggi untuk hukum adat ya? Iya, menjunjung tinggi hukum adat. Dan itu merupakan ciri khas hukum pidana di Indonesia. Ya, di samping ada hukum yang tertulis, kita mengakui delik adat itu atau hukum pidana adat itu. Baik, Prof, ini menarik sekali bahasanya. Dan pastinya saudara semua di rumah juga ingin mengetahui ini bahasan ini sampai tahap apa nih di DPR. Kita akan bahas sesaat lagi ya di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, kita akan kembali di Zona Inspirasi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan kami masih bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Profesor Markus Priyogunarto. Melanjutkan perbincangan kita, Prof, bahwa ini urgensi gitu ya, sangat urgent untuk segera disahkan karena mengingat KUHP yang ada dari tahun 1915, sangat lama sekali begitu ya. Nah, tapi sebenarnya RUU KUHP sendiri kapan sih masuk prolegnas dan mulai dibawa ke DPR, Prof? Ya, jadi seingat saya, pada waktu itu RKUHP itu ada ampres, ya, amanat presiden. Pada waktu itu zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR. Nah, tetapi KUHP itu lebih kemudian dibandingkan dengan RUU KUHAP. Jadi RUU KUHAP itu diampreskan lebih dahulu, baru kemudian ada ampres KUHP. Nah, kemudian terjadi banyak pendapat bahwa sebaiknya yang dibahas itu adalah hukum pidana materialnya dulu. Jangan hukum pidana formilnya dulu. Karena hukum pidana formil sudah produk nasional kita, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Gitu. Nah, di samping itu bahwa di dalam KUHP itu ada ketentuan-ketentuan yang menjadi sumber dari hukum pidana formilnya, hukum acara pidana, misalnya mengenai hapusnya penuntutan, misalnya ada ketentuan semacam itu. Jadi kemudian disepakati yang dibahas lebih dahulu adalah KUHP-nya. Nah, KUHP itu kemudian dibahas sejak tahun 2015, maaf, ya, tahun 2015. Lama kemudian, ya. Sampai dengan 2019, ya. Nah, kemudian pada saat itu sudah akan dibawa ke pembicaraan tahap 2. Oke, berarti sudah disahkan di tahap satunya ya, Prof? Ya. Hanya pada waktu itu ada kemudian pandangan-pandangan masyarakat yang mengemuka, ya, terjadi silang pendapat. Nah, Bapak Presiden meminta supaya ini dikelirkan dulu, gitu kan.
ditunda dulu pembahasan tahap 2-nya, akhirnya pembahasan tahap 2 itu tidak dilanjutkan, gitu kan. Nah, padahal pada waktu itu terjadi peralihan periodisasi anggota DPR. Nah, kemudian ditentukan bahwa RUU KUHP itu menjadi carry over. Nah, setelah ini menjadi carry over, ya pemerintah berusaha untuk ya menggali apa sih sebetulnya yang menjadi masalah, ya masalah dari KUHP ini yang menjadi apa perbincangan masyarakat, yang menjadi perdebatan. Nah, kemudian dicatatlah itu ada 14 isu krusial. Nah, kemudian selama menunggu pembahasan berikutnya itu kemudian pemerintah itu mengadakan satu sosialisasi. Mengadakan sosialisasi, ada 12 kota besar di Indonesia ya, yang menjadi tempat sosialisasi itu. Kita menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai stakeholder gitu. Nah, setelah itu kemudian setelah 12 kota besar ini sudah selesai, nah kemudian kita mulai membicarakan lagi, membahas lagi internal pemerintah. Nah, di samping juga masih menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Sekali, Prof. Artinya bahwa di sini dalam penyusunan RKUHP ini bukan hanya pemerintah dan juga pakar-pakar hukum pidana, tapi juga masyarakat dilibatkan di sini begitu ya, Prof. Ya? Dan suara-suara dari masyarakat didengar hingga akhirnya pengesanan pun ditunda begitu ya? Iya. Jadi kalau dari sisi masyarakat sebetulnya yang namanya seminar hukum pidana membahas RUU KUHP itu udah ratusan mungkin. Wah, saya nggak bisa menghitung lagi sejak rencana penyusunan itu. Jadi hampir setiap tema itu ada seminar-seminar yang diselenggarakan pada saat itu, ya di kampus-kampus. Nah, kemudian pada waktu pembahasan itu, ya itu di 12 kota besar itu, kemudian kita juga menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Nah, kita rumuskan kembali gitu loh. Apa masukan dari masyarakat? Ada berapa pasal yang kemudian dianggap kontroversial begitu, Prof? Yang saya catat itu ada sekitar 14 ya. 14, oke. Ya, itu soal the living law tadi. Iya. Soal pidana mati. Ya. Kemudian ada soal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden atau wakil presiden. Kemudian ada ini tindak pidana mengaku mempunyai kekuatan gaib yang di masyarakat sering disebut dengan pasal santet. Itu dalam KUHP nggak ada istilah santet, itu nggak ada. Mengaku mempunyai kekuatan gaib yang bisa mengakibatkan matinya orang, menimbulkan penyakit atau penderitaan psikis. Sebetulnya itu. Ya. Nah, kemudian soal dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek tanpa izin, itu masalah itu. Kemudian ada persoalan unggas yang merusak kebun pembibitan, gitu. Ada juga yang menyangkut soal menyiarkan secara live streaming atau audiovisual jalannya proses peradilan secara langsung. Nah, itu dipandang ini bisa mengganggu proses peradilan, ya berarti karena saksi berikutnya yang akan diperiksa bisa mendengarkan dulu dong kalau nah itu ada ketentuan yang mengatur tentang masalah itu. Persoalan penodaan agama, persoalan pergelandangan, persoalan aborsi, persoalan perjinahan, persoalan kohabitasi. Ya. Sekitar itu. Baik, ada 14 pasal yang kontroversial ya begitu ya, yang menjadi masukan dari masyarakat dan ini diakomodir untuk yang sudah direvisi dan saat ini sudah dimasukkan ke DPR begitu ya. Kita akan bahas lebih jauh lagi, Prof, di segmen selanjutnya. Saudara jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Saudara, Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan masih melanjutkan perbincangan kita tentang RKUHP. Masih bersama dengan Prof. Markus. Prof, tadi ada 14 isu krusial ya yang menjadi catatan dari masyarakat, yang salah satunya sangat senter dibicarakan. Ini adalah pasal 218 tentang penyerangan kehormatan atau harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tapi ini masih tetap ada ya, Prof ya? Masih. Kenapa begitu penting untuk tetap diadakan ini, Prof, pasal 218? Begini, ya, jadi di dalam menyusun KUHP itu kita tidak hanya melihat dari aspek salah satu aspek saja, ya, atau satu sudut pandang saja. Banyak hal yang harus kita pikirkan, gitu ya. Jadi satu sisi kepentingan individu, ya, itu kita perhatikan. Kepentingan masyarakat kita perhatikan. Kepentingan negara itu juga kita perhatikan. Oke. Ya. Jadi kita harus mencari titik keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Ya. Ini yang kadang-kadang alot itu di dalam pembicaraan. Kepentingan pelaku, kepentingan korban, kepentingan penegakan hukum. Nah, ini juga harus dicari titik keseimbangannya. Ya, prinsip keseimbangan ini yang kemudian dianut oleh perancang KUHP ini. Nah, termasuk kita memikirkan ini, memikirkan pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu tadi. Nah, tadi ditanya kenapa masih dipertahankan gitu ya. Yang pertama, ada ketentuan bahwa terhadap kepala negara sahabat yang berkunjung ke Indonesia saja, itu ancaman pidananya ada, gitu, dan itu sebagai delik biasa. Oke. Ya, nah sementara kepala negara sahabat yang berkunjung ke Indonesia dilindungi, artinya dihormati kan? Iya. Ya, kalau ada orang yang menghina dihukum, kita menghormati. Masuk terhadap kepala negara sendiri nggak menghormati? Itu pertanyaan ya sederhananya begitu. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa kepala negara itu ya presiden sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, ya kalau kita kembali pada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum umum itu, asas kewibawaan itu namanya. Ya, jadi di dalam masyarakat pasti ada orang-orang tertentu yang diberi tempat untuk memimpin, untuk kemudian menyelenggarakan atau menyediakan berbagai kepentingan itu yang memang harus dilindungi. Gitu. Di Pak Rektor dengan Pak Dekan pasti haknya berbeda. Dengan dosen itu juga berbeda, sama juga. Bahwa artinya di sini pemerintah bukan anti kritik begitu ya, Prof ya, dan karena di sini pasal ini hanya menjerat penghinaan terhadap presiden dan juga wakil presiden. Nah itu, selain itu ada kepentingan menurut pendapat pribadi saya loh ya, menurut pendapat pribadi saya ada kepentingan yang memang harus kita jaga. Yang namanya presiden itu didukung oleh 50% plus 1 penduduk Indonesia, gitu loh. Nah, kalau artinya apa? Dari sisi pendukungnya itu ada yang fanatik gitu, fanatik mendukung presidennya itu pasti ada. Nah, yang kita khawatirkan kalau yang fanatik ini banyak, kemudian ada salah seorang yang menghina atau yang nggak suka menghina, takutnya dibully. Oke. Ya, takutnya dibully rame-rame oleh mereka yang mendukung itu kan tidak bagus itu, menurut pendapat saya. Kemudian ini ada satu mekanisme untuk menyelesaikan potensi konflik semacam itu melalui hukum pidana. Oke. Kita bikin bahwa penghinaan terhadap presiden itu delik aduan. Wong yang dihina aja diam aja kok. Yang tidak dihina kok marah-marah. Nah, kalau dia bertindak melawan hukum, gitu. Nah, lagi pula kalau kita melihat dari sisi bagaimana kita merumuskan delik itu dibuat delik aduan. Hanya bisa dituntut kalau ada pengaduan. Siapa yang mengadukan? Ya presiden sendiri secara tertulis. Kemudian untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan membela diri tidak dipidana.
Itu catatannya seperti itu ya Prof ya. Baik, dan sekarang RKUHP ini kan sudah dimasukkan kembali begitu ya, disubmit kembali ke DPR. Dan apakah karena ini carry over akan segera disahkan, singkat saja Prof? Ya, kalau saya tidak bisa menduga ya, karena itu kompetensinya DPR gitu ya. Tetapi kalau saya melihat gestur para anggota DPR ketika Pak Wamenkumham itu menyerahkan draft kembali setelah kita melakukan sosialisasi itu nampaknya tetap akan diakomodasi 14 isu krusial itu. Karena di pembahasan sebelumnya itu pembahasan tahap 1 sebetulnya dianggap selesai, mau diangkat ke tahap 2, tapi karena kita mengakomodasi bagaimana pandangan masyarakat, ya akhirnya mungkin terbatas pada 14 isu itu tetap akan menjadi satu pembahasan dan keputusan politik. Baik, Prof, ini kan artinya bahwa RKUHP ini harus benar-benar sesuai dengan hukum pidana modern begitu ya. Ada keadilan retributif, keadilan restoratif, keadilan rehabilitatif begitu. Kira-kira apa yang menjadi harapan dari Profesor terkait RKUHP ini? Kalau saya, harapan saya hukum pidana yang akan datang itu hukum pidana yang mempunyai nilai keadilan, ya, nilai kemanfaatan, gitu ya. Artinya ya sanksi pidana itu betul-betul bisa dirasakan manfaatannya oleh orang yang dipidana, gitu. Ya. Kemudian ada kepastian hukum, ya, ada keadilan, kemanfaatan itu. Ya. Baik, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Profesor Markus Priyogunarto. Terima kasih banyak ya Prof atas waktu dan juga bincang-bincangnya pada siang hari ini. Sehat-sehat selalu Prof. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saudara, Indonesia saat ini masih menggunakan KUHP yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan yang diharapkan RKUHP baru ini dapat menyempurnakan sistem pidana di Indonesia. Dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda, dan juga tidak lupa saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.